Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Inilah suatu ajakan yang mulia bagi masing-masing kita, sehingga kita dapat menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Kristus, membawa setiap beban kehidupan kita, keluh kesah kita di bawah kaki salib Tuhan, sehingga Dia akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita keringanan dalam menjalani kehidupan kita hari demi hari. Ya, kita tahu bersama kita hidup di akhir daripada dunia. Sudah banyak tanda-tanda yang kita lihat bagaimana si jahat itu terus bekerja keras untuk menjatuhkan kita. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang selalu memegang tangan kita untuk kita terus melakukan yang terbaik, belajar dari setiap pelajaran-pelajaran yang Dia sudah teladani untuk kita, sehingga kehidupan kita ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun kita berada. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, tetapi berakarlah untuk menanggung pencobaan dan penggodaan. Ayatnya terdapat di dalam Matius 13 ayat 20 dan 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya. Bukanlah karena manusia menerima firman itu dengan segera ataupun karena mereka itu senang dalamnya, yang membuat mereka gugur. Begitu Matius mendengar panggilan juru selamat, ia segera bangkit, meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Dia. Setelah firman ilahi datang ke dalam hati kita, Tuhan ingin agar kita menerimanya, dan memang sepatutnya lah menerimanya dengan sukacita. Ya, jadi di sini Tuhan memberikan kita suatu nasihat kembali, ya, bukanlah karena manusia menerima firman itu dengan segera ataupun karena mereka itu senang dalamnya yang membuat mereka gugur. Ya, kita kembali lagi diingatkan mengenai Matius. Pada saat dia mendengarkan panggilan juru selamat, ia segera bangkit dan meninggalkan segala sesuatunya lalu mengikuti Yesus. Ya, segera setelah firman ilahi datang ke dalam hati kita, Tuhan ingin agar kita menerimanya. Ya, dan memang sepatutnya lah menerimanya dengan sukacita. Ya, tadi di ayat kita, ya, pada saat benih itu ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Jadi katakan ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dan gembira. Tetapi ia tidak berakar. Ya kan, tidak berakar kuat. Ya, sehingga pada saat dikatakan di sini, pada saat datang penindasan atau penganiayaan karena firman Tuhan, orang itu akan murtad. Ya, jadi pada saat kita menerima akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, biarlah kita dapat pelajari itu dengan sungguh-sungguh, sehingga kita mempunyai akar yang kuat, ya, sehingga kita tidak goyah, sehingga kita tidak terpengaruh oleh apapun, ya, karena kita tahu bahwa inilah firman yang benar, firman yang hidup, yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Ya, di sini juga dikatakan demikianlah juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Ya, jadi sukacita surga itu akan begitu luar biasa. Ya, bila mana ada satu orang saja yang mau bertobat, yang mau kembali kepada Tuhan, yang mau diubahkan sesuai dengan firman Tuhan, maka seluruh penghuni surga itu akan
berbahagia. Suatu sukacita yang luar biasa yang akan terjadi. Ya, karena mereka menghargai setiap pekerjaan sekecil apapun. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu ada untuk kita. Dia selalu menuntun kita, memberikan kita yang terbaik. Itulah Dia, Tuhan yang selalu menyayangi kita, yang selalu melindungi kita. Walaupun kita seringkali menyakitinya, tapi Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Dan di dalam jiwa yang beriman pada Kristus terdapatlah kegembiraan. Tetapi mereka yang dikatakan dalam perumpamaan menerima firman itu dengan cepat, tidak menghitung harganya. Ya, mereka tidak memperhatikan apa yang dituntut firman Tuhan dari mereka. Mereka tidak membawanya terus terang dengan segala kebiasaan hidupnya, dan tidak menyerahkan dirinya sepenuhnya ke dalam pengawasannya. Jadi pada saat orang yang menerima firman itu, yang tadi dikatakan bahwa benih itu ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ini, ya bagaimana mereka menerima firman itu, tetapi dikatakan dengan kebiasaan hidupnya dan tidak menyerahkan dirinya sepenuhnya ke dalam pengawasannya Tuhan, maka dia akan lemah, maka dia tidak berakar kuat. Ya, karena dia hanya mempunyai semangat di awal, tetapi di pertengahan dan akhirnya dia tidak mempunyai penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya sementara saja. Dan dia pun sudah terpengaruh, atau dia sudah tidak mau lagi menerima akan pengajaran Kristus itu di dalam kehidupannya. Banyak orang menerima firman Tuhan sebagai suatu jalan keluar dari penderitaan, gantinya sebagai suatu kelepasan dari dosa. Mereka bersuka-suka sebentar, ya, karena mereka kira agama akan membebaskan mereka dari kesusahan dan penindasan. Ya, jadi ini suatu pemikiran yang salah ya, di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah pada saat firman itu datang kepada kita, kebenaran itu datang kepada kita, biarlah kita terus ya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, walaupun akan banyak tantangan yang akan kita hadapi. Tetapi Tuhan sudah memimpin kita dari awal, tentunya Tuhan akan memimpin kita terus menerus sebagaimana pada saat Dia berada di dunia ini. Ya, kasih-Nya itu tidak pernah berubah. Kasih-Nya itu selalu sama. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sementara kehidupan berjalan mudah bagi mereka, mereka kelihatan sebagai orang-orang beragama yang tekun. Tetapi mereka jauh di bawah ujian pencobaan yang kejam. Mereka tidak tahan celaan demi nama Yesus. Ya, tadi sudah dikatakan, ya akan banyak tantangan yang akan kita hadapi. Di sini dikatakan bahwa kita akan menghadapi suatu ujian pencobaan yang kejam. Ya, mereka tidak tahan celaan demi nama Yesus. Ya, mereka langsung merasa bahwa saya lemah, saya tidak kuat untuk menghadapi ini lagi. Yaitu adalah hal yang salah. Itu adalah mengandalkan akan diri sendiri. Kita tidak mempunyai penyerahan sepenuhnya kepada Kristus. Ya, walaupun akan sulit, ya tetapi biarlah kita mau berusaha dengan terus mengandalkan Tuhan. Ya, kita mengingat kembali perjalanan Kristus pada saat Dia berada di dunia. Dia menerima celaan yang mungkin kita belum pernah alami saat ini. Ya, mungkin celaan yang kita hadapi saat ini belum sebesar apa yang Yesus hadapi pada saat Dia dihina, pada saat Dia diolok-olok dan Dia dicaci maki dan lain sebagainya. Tapi bagaimana Yesus tetap terus bersandar kepada Bapa-Nya yang di surga. Ya, biarlah apapun yang kita lakukan, biarlah kita terus memandang kepada Kristus,
Walaupun itu sulit dalam kehidupan kita, tapi kita harus terus bertahap. Ya, karena kita tahu kita akan menghadapi ini. Ini adalah suatu ujian iman. Ini akan memurnikan iman kita, supaya kita dapat ya tahu bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Ya, bukan dengan setengah-setengah, tetapi sepenuh. Ya, kehidupan kita semuanya kita serahkan kepada Kristus. Di sini juga dikatakan, bila firman Tuhan menunjukkan beberapa dosa kesayangan atau menuntut penyangkalan diri atau pengorbanan, mereka tersinggung. Mereka memandang kepada ketidaksenangan dan pencobaan sekarang ini, lalu melupakan kenyataan-kenyataan yang kekal. Seri Membina jilid 5 halaman 29 dan 30. Jadi sudah jelas nasihat firman Tuhan bahwa kita ya manusia membutuhkan Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita akan diubahkan. Ya, kita harus kuat bila dosa-dosa kesayangan atau menuntut penyangkalan diri atau pengorbanan. Ya, jangan kita menyerah. Kita terus, karena kita tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Inilah kebenaran yang Tuhan ingin kita jalani di dalam kehidupan kita. Ya, karena pada saat kita mengikuti Kristus, ya bukan kita akan merasakan kenyamanan. Ya, awalnya kita akan dipuji terlebih dahulu. Apakah kita memang sanggup? Dan bila mana kita menjalani itu dengan sepenuh hati kita terus mengandalkan Tuhan, maka di ujung jalan sana ya kita akan merasakan betapa luar biasanya Tuhan memimpin kehidupan kita. Ya, kita merasa kita tidak sanggup, tapi bagaimana Tuhan menyanggupkan kita. Dan inilah akan menjadi suatu kesaksian yang hidup ya bagi setiap orang. Dan mereka juga pastinya akan merasakan akan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Menjadi suatu pelajaran yang indah bagi kita saat ini. Biarlah kita mau belajar terus mengenai firman Tuhan. Biarlah kita mau berakar untuk menanggung pencobaan dan penggodaan yang kita hadapi. Ya, kita tidak sanggup mengandalkan diri kita, tetapi bagaimana Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya, menyerahkan semuanya. Ya, Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Yaitulah ajakan Kristus, ajakan yang harus kita terima di dalam kehidupan kita, sehingga dia dapat berkarya, sehingga dia dapat memberikan kita kekuatan untuk melewati itu di dalam kehidupan kita. Ya, sebagaimana Matius dan murid-murid yang lain, ya bagaimana mereka mendengar panggilan juru selamat itu, dan mereka segera bangkit meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut Yesus. Ya, segera setelah firman ilahi datang ke dalam hati kita, Tuhan ingin agar kita menerimanya dan memegang sepatutnya lah kita menerimanya dengan sukacita. Ya, pada saat panggilan itu datang kepada kita yang Yesus berikan untuk kita, biarlah kita dapat menerima itu. Bapa, ini aku, pakailah aku sesuai dengan kehendak-Mu. Disitulah kita akan merasakan sukacita surga, dan penghuni-penghuni surga juga akan merasakan sukacita itu. Inilah bagaimana Tuhan selalu memberikan kita panggilan itu di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau membuka hati kita, membuka pintu hati kita untuk menerima, sehingga kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ya, walaupun akan banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi kita tahu bahwa Tuhan kita berjanji, Dia akan pelihara kita, Dia akan menjaga kita. Ya, kita hidup di akhir daripada dunia ini. Waktunya sudah sangat singkat, tidak ada lagi waktunya untuk kita sia-siakan. Tapi biarlah kita mau terus mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah kita boleh menjadi terang.
Kalau Tuhan sudah menempatkan kita dalam suatu pekerjaan, biarlah kita dapat bekerja dengan sepenuh hati kita, bekerja dengan penuh kesabaran dan kejujuran. Walaupun itu akan sulit, tetapi kita akan melihat buah-buah dari kejujuran kita. Ya, Tuhan akan selalu menyertai kita. Dia akan selalu ada di depan untuk membukakan jalan yang terbaik. Biarlah nasihat firman Tuhan saat ini boleh mengubah kehidupan kita, untuk kita dapat menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Kristus. Komitmen demi komitmen yang kita sudah buat, kita doakan itu dan kita dapat jalankan di dalam kehidupan kita. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.